Kunjungan ini merupakan peristiwa yang luar biasa yang menjadikan Kabupaten Melaka, pemerintah daerah bersama dengan DPRD dan seluruh rakyat tersanjung. Karena Bapak belum 2 bulan dilantik, sudah berkeinginan dan sudah membuktikan untuk mengunjungi desa di tempat ini. Kemarin ketika kami berkunjung ke sini untuk melihat persiapan, saya tanya kepala desanya dan saya tanya Pak Camat Melaka Barat dan kepala desa Rabasa Harain dengan tokoh-tokoh masyarakat. Saya bilang, ada apa sehingga Bapak Menteri yang belum 2 bulan dilantik berkeinginan bersama dengan para pejabat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mau ke tempat ini. Jawaban mereka, Pak Menteri, di luar pikiran saya. Mereka bilang, karena kami tinggal di desa, ada rakyat di desa, dan itu menteri kami. Luar biasa. Oleh karena itu saya kira, karena di daerah ini sebentar lagi akan merayakan Natal dan Tahun Baru, dan ini merupakan kado yang sangat berarti bagi rakyat Kabupaten Melaka, karena di penghujung tahun Bapak Menteri datang mengunjungi mereka. Luar biasa. Saya tidak ada kata-kata yang bisa saya rangkaikan, walaupun hanya ada 26 huruf, terdiri dari huruf A sampai Z, dan disusun kata, kemudian kalimat, dan paragraf. Yang paling singkat itu adalah terima kasih karena Pak Menteri mau berkunjung di tempat ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita banggakan dan kita hormati bersama Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Benediktus Pulomaing. Terima kasih Pak Sekda. Yang kita banggakan, kita hormati, dan senantiasa kita doakan Bupati Malaka, Dr. Stefanus Briaseran MPH. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Saya banyak diberi kejutan oleh beliau. Datang ke rumah, saya hina. Jadi datang ke rumah Pak Bupati, saya menghina. Pak Bupati, sudah berapa periode jadi bupati? 4 tahun. 2020 nanti pilkada lagi. Ini rumah dinas kok kayak gini. Dijawab beliau, ini bukan rumah dinas, ini rumah orang tua saya. Terus kantor Pemda di mana? Sudah bangun berapa lantai? Kami tidak punya kantor Pemda yang baik. Terus maunya apa Bupati tidak punya kantor? Kami tidak akan bangun kantor Pemda sebelum rakyat kami sejahtera. Ini kejutan yang luar biasa bagi saya dan semua yang hadir. Saya mengajak untuk mendoakan beliau, mudah-mudahan senantiasa konsisten di dalam memperjuangkan rakyat Malaka. Ketua DPRD Malaka, Bapak Andrianus Briaseran, Sarjana Hukum. Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Nyonya Fitri Yasinta Briaseran. Bapak Ibu Dirjen, Staf Khusus Menteri, Kepala Staf Ahli Angkatan Darat, Bapak Brigjen TNI Alamsyah, dan seluruh undangan yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh adat. Saya juga dikejutkan ketika saya hadir ke sini, sebuah tampilan yang sangat luar biasa, dan saya yakin NTT
utamanya Kabupaten Malaka, akan menjadi sebuah daerah yang kokoh sampai kapanpun. Kenapa? Karena NTT dan Malaka dibangun di atas peradaban, dibangun di atas budaya masyarakatnya. Ini sebuah konsep pembangunan yang tidak harus dilakukan untuk bangsa Indonesia. Indonesia bisa bertahan sampai hari ini karena Indonesia membangun dengan berbasis budaya, berbasis peradaban. Apalagi tadi pakai ini, apa namanya kalau di sini? Nah, yang gadis-gadis tadi, saya tanya Pak Bupati, itu kok seragam semua, memang semua disuruh punya begitu? Iya, seluruh kakak yang punya anak gadis harus bikin apa namanya? Soere. Itu luar biasa. Itu bentuk melestarikan budaya, melestarikan tradisi, melestarikan adat, dan itu adalah tumpuan konsep pembangunan yang benar dan pasti kokoh. Itulah makanya saya tidak dulu ketika saya ditanya oleh jajaran Dirjen, Pak Menteri, ini akhir tahun Pak Menteri ingin kemana? Saya ingin ke daerah perbatasan. Jadi tawarannya macam-macam, Pak. Ini ada ke Filipina, pertemuan negara-negara yang berkomitmen membangun dari pedesaan. Ada pertemuan di Cina, ada pertemuan di Malaysia. Saya jawab, saya ingin ke daerah perbatasan, karena disitulah masyarakat kita yang paling ujung, dan disitulah tempat penguatan yang harus menjadi skala prioritas untuk pertahanan Indonesia di masa yang akan datang. Kenapa saya punya pikiran seperti ini, Pak Bupati, Pak Sekda? Saya berkarir sebagai Ketua DPRD Kabupaten 2 periode, kemudian Ketua DPRD Provinsi 1 periode. Pada saat saya Ketua DPRD Kabupaten, di daerah saya di Jombang, setiap saya ke desa-desa, daerah perbatasan antar kabupaten, saya selalu mendapat keluhan. Pak Halim, ini loh daerah Bapak. Coba lihat daerah tetangga, jalannya mulus, lampu listriknya merata. Kalau melihat begitu Pak Halim, rasanya saya ingin pindah menjadi penduduk daerah situ. Nah itulah makanya ketika saya ditanya mau kemana Pak Halim, Pak Menteri, saya mau ke daerah perbatasan karena saya tidak mau bangsa Indonesia, warga Indonesia yang ada di perbatasan kemudian ingin pindah hanya gara-gara pembangunan tidak merata di Indonesia. Yang kedua, saya menuju daerah perbatasan ini karena saya ingin belanja. Kalau orang sering bilang belanja ini itu di mall, enggak. Sebagai Menteri Desa, saya harus belanja masalah. Supaya apa? Kalau belanjaan saya terhadap masalah banyak, maka kebijakan-kebijakan yang saya akan ambil ke depan pasti akan sesuai dengan permasalahan warga masyarakat. Jadi terima kasih Pak Bupati, Pak Sekda. Tadi sudah banyak masalah yang diberikan ke saya dan memang itu yang saya cari. Meskipun saya tidak tahu berapa lama harus menyelesaikan masalah itu. Tetapi yakinlah, kalau hanya 127 desa dan data yang kami miliki saat ini ada 99 desa tertinggal di Kabupaten Malaka, insya Allah akhir periode Bapak Presiden Jokowi semua ini tuntas. Karena memang Pak Presiden punya komitmen sangat tinggi. Tadi sudah saya laporkan ke Pak Bupati.
Beberapa hari yang lalu, Kementerian Desa rapat terbatas dengan Presiden. Saya laporkan, Pak Presiden, rencana kerja ke depan begini. Saya paparkan semua, terus saya akhiri dengan target capaian. Target capaiannya, Pak Presiden, pengentasan desa tertinggal 5 tahun ke depan, 10.000 desa tertinggal harus kita entaskan dari 27.400 sekian. Pak Presiden diem. Berarti sisanya berapa? Saya mengakhiri masa bakti saya sebagai Presiden. Sisanya 17.000 sekian, Pak Presiden. Terus beliau bilang, saya nggak mau. Paling banyak saya hanya akan menyisakan 5.000 desa tertinggal pada akhir masa jabatan saya. Inilah Presiden kita, luar biasa, sangat komit membangun desa, dan tentu itu adalah sebuah konsep pembangunan yang luar biasa. Kita doakan Bapak Presiden senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, umur panjang, dan terus memikirkan rakyat Indonesia. Itulah makanya ketika saya melihat data 99 di Malaka dan sekian ribu di NTT, pasti dengan komitmen yang tinggi bersama kita, dana desa yang terus ditingkatkan, perencanaan pembangunan oleh kepala desa, sinergitas antara pembangunan desa, kabupaten, dan provinsi, dan komitmen Bapak Presiden, saya yakin apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden, akhir masa jabatan beliau, dari 27.400 hanya tinggal 5.000 daerah tertinggal di Indonesia, desa tertinggal di Indonesia, dan yang termasuk habis desa tertinggalnya adalah Kabupaten Malaka. Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu adalah sebuah komitmen yang memang harus kita lakukan bersama-sama. Karena pada prinsipnya, betul yang dikatakan Pak Sekda, mana ada Indonesia maju kalau NTT tidak maju. Mana ada NTT maju kalau kabupaten-kabupaten di NTT tidak maju. Mana ada kabupaten di NTT maju kalau desa-desa di NTT tidak maju. Itulah makanya seluruh desa di NTT harus maju. Dan Bu Aisyah, Pak Hari selaku Dirjen ternyata juga punya komitmen yang sama dengan kita. Jadi saya dilapori 2020 masih banyak, Pak, untuk Malaka. Prasarana transportasi saja khusus 2020 itu sudah dialokasikan anggaran untuk Malaka saja, Pak, 5,1 miliar hanya untuk Malaka. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Bupati, langsung saya tanyakan Pak Dirjen, Bu Dirjen, beliau berdua menjawab, tenang Pak, sudah kita antisipasi apa yang diminta oleh Pak Bupati. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Bu Dirjen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu ini membutuhkan komitmen, membutuhkan tanggung jawab. Dan saya akan menyampaikan komitmen-komitmen Pak Bupati Malaka kepada seluruh bupati yang bisa saya temui. Tidak akan membangun kantor Pemda, tidak akan membangun rumah dinas bupati sebelum rakyatnya sejahtera. Maka banggalah warga Malaka punya bupati seperti beliau. Saya saja bukan warga Malaka, saya merasa bangga, apalagi warga Malaka. Saya bukan warga Malaka, merasa terlecut batin saya betapa bahagianya kalau bupati-bupati se-Indonesia punya komitmen seperti ini. Kenapa saya tersentak? Karena baru beberapa hari yang lalu saya mendapat laporan ada satu daerah
terjadi pertikaian antara bupati dengan DPRD-nya. Bupatinya minta bangun rumah pelayanan publik, mall pelayanan publik 8 lantai, anggarannya 100 miliar lebih. Saya bingung, di saat era digital orang sudah berpikir bekerja dari rumah, kok masih ada bupati yang mau bangun mall pelayanan publik dengan nilai 100 miliar lebih. Saya khawatir nanti bukan mall pelayanan publik, tapi mall yang meributi publik. Nah, kita lagi mencoba memberikan pemahaman. Kenapa harus begitu cara pandangnya? Di Malaka, saya disuguhi seorang kepala daerah yang justru berbalik dengan yang sedang saya hadapi. Tidak akan membangun rumah dinas, tidak akan membangun kantor Pemda sebelum rakyat Malaka sejahtera. Terima kasih Pak Bupati, sukses selalu untuk Pak Bupati dan sukses untuk rakyat masyarakat Malaka. Yang terakhir, memang Malaka ini nasibnya lagi baik. Saya kaget tadi, kok saya lihat Mbak Berta dari jauh. Kok saya lihat Mbak Berta? Masa Mbak Berta kesini? Mbak Berta yang bimbing anak-anak kecil tadi mulai kemarin dan lagunya luar biasa, itu adalah pelatih penyanyi para menteri. Banyak menteri-menteri yang jadi murid beliau yang ingin belajar nyanyi. Saya kemarin sudah mikir, saya ini tidur saja fales, apalagi menyanyi. Tapi kan kadang-kadang tuntutan, entah 1-2 lagu saya harus bisa. Saya baru bayangkan bagaimana saya bisa dilatih oleh Mbak Berta. Ternyata Malaka lebih dulu mendapat sentuhan Mbak Berta daripada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Itu hebatnya Malaka. Terima kasih Mbak Berta beserta tim, mudah-mudahan sukses selalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tidak usah berpanjang lebar. Pak Presiden selalu bilang fokus, target, banyak kerja, tidak usah banyak teori. Makanya waktu paparan saya tidak mau cerita panjang lebar, saya hanya matur, Pak Presiden, ini target Kementerian Desa, sasarannya ini, cara kerjanya ini, penyelesaian masalah BUMDes seperti ini. Nah, termasuk BUMDes ini menjadi bagian dari ikon percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pesan saya kepada para pengelola BUMDes, ayo bersama-sama kita wujudkan desa surga. Desa surga adalah desa yang semuanya untuk warga. Desa surga adalah desa yang warganya merasa nyaman hidup di desa itu dan tidak ingin berpindah ke kota. Jadi nanti kita akan adakan survei, kalau 95% warga desa itu merasa nyaman tinggal di desa itu dan tidak punya keinginan sedikit pun untuk pindah ke kota, itulah salah satu ukuran desa surga. Ketika nanti kita lakukan survei, kebijakan-kebijakan desa, penggunaan dana desa, penggunaan dana alokasi desa, kesemuanya diperuntukkan untuk warga, itulah desa surga. Dan alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, hari ini saya menemukan kabupaten surga di bawah kepemimpinan Pak Bupati Stefanus Bria Serang. Karena apa? Jawaban beliau, tidak akan bangun kantor Pemda, tidak akan membangun rumah dinas bupati sebelum warganya sejahtera. Itu berarti semua pikirannya, tenaga, dan potensi energi yang dimiliki semuanya untuk warga. Itulah kabupaten surga. Sukses untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih atas segala penghormatan yang luar biasa. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kunjungan saya yang pertama untuk daerah perbatasan, dan memang target saya adalah prioritas untuk kunjungan daerah-daerah perbatasan dalam rangka belanja masalah. Karena daerah perbatasan pasti banyak masalah. Dari belanja masalah ini diharapkan nanti kebijakan-kebijakan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal itu menjadi lebih sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, pada kunjungan saya ini luar biasa sekali respon masyarakat, karena saya menemukan sosok bupati yang memang luar biasa, yang berpikir untuk kepentingan rakyatnya, tidak berpikir untuk kepentingan dirinya. Mudah-mudahan apa yang saya temukan di sini, dan kemudian saya mencoba menganalogikan dengan konsep desa surga, desa yang semuanya untuk warga, desa yang warganya merasa nyaman tinggal di desa, tidak ingin pindah ke kota. Nah, ternyata di sini saya temukan bukan hanya desa surga, tapi kabupaten surga, di mana bupatinya senantiasa berpikir semua untuk warganya. Itulah makanya sampai hari ini belum ada pembangunan kantor Pemda, belum ada pembangunan rumah dinas bupati. Karena apa? Karena beliau tidak ingin membangun itu sebelum rakyatnya sejahtera. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini saya lagi bersama dengan seluruh warga masyarakat Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak Presiden sudah membangun desa kami dengan baik. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Bapak Jokowi! Hidup Bapak Jokowi! Terima kasih. NKRI